Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran perkuliahan kita. Pada pertemuan ketujuh ini, judulnya adalah tentang evaluasi kinerja, proses, teknik, dan tantangannya. Baik, kita mulai dari tujuan pembelajaran ya. Dengan video ini diharapkan kalian semua memahami pengertian dan tujuan evaluasi kinerja dan dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Kemudian juga mampu menjabarkan secara rinci tahapan proses evaluasi kinerja. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis teknik evaluasi yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap tantangan yang umum terjadi dalam evaluasi kinerja. Dan yang kelima, itu diharapkan kalian mampu menerapkan konsep evaluasi kinerja melalui studi kasus organisasi nyata. Baik, kita mulai dari pertama, pengertian evaluasi kinerja. Nah, jadi evaluasi kinerja didefinisikan adalah proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta produktivitas karyawan atau tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan standar atau target yang telah ditentukan. Jadi ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah sejauh mana efektivitas bekerjanya. Efektivitas ini bisa berupa ketepatan dalam bekerja, ketepatan waktu dalam bekerja, dan tentunya adalah kerja sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, kemudian efisiensi berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pekerjaan tersebut, apakah bisa lebih hemat ya, atau justru membengkak biayanya. Serta produktivitas ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kerjanya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan target yang telah ditentukan. Jadi seseorang dikatakan berkinerja ketika dia mampu bekerja dengan standar atau target yang telah ditetapkan ya. Kalau memang targetnya 10 unit dalam per hari, berarti dikatakan berkinerja kalau dia mampu menyelesaikan pekerjaannya sebesar 10 unit. Tentunya dengan kualitas yang sudah ditetapkan. Kemudian tujuan utama dari evaluasi kinerja itu yang pertama tentunya memberikan umpan balik bagi pengembangan individu ya. Diharapkan orang-orang yang sering dinilai dan dievaluasi kinerjanya akan berdampak terhadap pengembangan kualitas dirinya. Kemudian berikutnya itu adalah dasar untuk keputusan kompensasi dan promosi. Jadi orang yang bekerja dengan baik, maka secara otomatis dia akan dapat dipromosikan ya. Jadi yang berkinerja tentu akan dipromosikan. Tentu ini dampaknya positif ya. Kemudian meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Nah, dengan adanya penilaian kinerja ini, kemudian antara pimpinan dan bawahan itu tentu akan bisa berkomunikasi secara intensif, dan ini sangat baik dan positif ya dalam kaitannya dengan bagaimana membangun organisasi yang produktif. Kemudian mengidentifikasi pelatihan dan kebutuhan pengembangan. Nah, ketika seseorang dinilai atau dievaluasi kinerjanya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ini tentunya ada suatu permasalahan yang harus diperbaiki. Di antaranya bisa jadi mungkin ada gap ya antara kompetensi yang diharapkan ya dengan kemampuan orang tersebut atau kompetensi orang tersebut ya. Sehingga dengan adanya gap inilah perlu dilakukan pelatihan. Jadi kompetensi yang diharapkan ya dikurang dengan kompetensi yang dimiliki, itulah gapnya. Sehingga dia perlu meningkatkan kompetensinya dengan cara melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana proses evaluasi kinerja.
Proses evaluasi kinerja terdiri dari beberapa langkah. Nah, kita bisa menggunakan kriteria dari indikator kinerja ya melalui rumus SMART ya. SMART ini singkatan dari apakah dia bekerja dengan spesifik, apakah dia bekerja dengan measurable ya. Artinya pekerjaan itu benar-benar bisa dikerjakan ya. Kemudian apakah achievable-nya ada ataupun pekerjaan tersebut memang bisa terwujud begitu dengan kapasitasnya. Kemudian memang relevan ya dengan kebutuhan dari organisasi serta adanya time bound ataupun waktu yang ditetapkan ini kemudian dia bisa penuhi. Misalnya ya target penjualan bulanan ya, waktu respon pelanggan, jumlah proyek selesai. Nah, misalnya seseorang itu dikatakan bisa berkinerja kalau memenuhi target penjualan bulanan dengan jumlah yang sudah ditetapkan, kemudian mendapatkan respon pelanggan yang sesuai, serta jumlah proyek yang bisa diselesaikan dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, kemudian yang B ya, pengumpulan data kinerja. Jadi bisa ya berasal dari laporan kerja yang memang itu diberikan pegawai kepada pimpinan, kemudian bagaimana observasi ya, kita bisa melakukan observasi langsung terkait dengan aktivitas pekerjaannya. Kemudian juga bisa menggunakan sistem ERV yang pernah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, serta dengan mendapatkan umpan balik dari pelanggan, yakni memberikan semacam kuesioner ya, atau semacam form isian yang bisa kemudian itu diisi oleh pelanggan yang menjadi feedback ya. Nah, itulah kira-kira. Nah, kemudian juga dengan cara melakukan perbandingan kinerja aktual dengan target. Jadi artinya apa yang dilakukan kemudian dibandingkan dengan target yang harus diperoleh. Nah, misalnya seseorang ditargetkan untuk dapat melakukan transaksi ataupun target penjualan sebesar 100 juta dalam setiap bulan, dan sampai bulan atau sampai tanggal 20-an ternyata hanya tercapai 50-an juta. Nah, berarti nanti ini akan digenjot ataupun diupayakan agar bisa mencapai di angka 100 ya. Jadi kalau tidak tercapai berarti kinerjanya tidak terwujud ya, misalnya hanya 65 juta, berarti ada sekitar lebih kurang 35% kinerjanya tidak terwujud. Nah, dengan cara bagaimana ya? Menggunakan data kuantitatif ya, atau angka dan quality. Jadi menggunakan data kualitatif, angka dan kualitatif observasi dan perilaku. Kemudian diberikanlah catatan-catatan yang berkaitan dengan kinerja tadi. Kemudian ada umpan balik ya. Seperti apa umpan baliknya? Kemudian juga umpan balik ini merupakan feedback yang harus dapat membangun dan dilakukan secara periodik. Jangan hanya tahunan, tapi bulanan bila perlu. Sehingga nanti tindak lanjutnya dapat berupa pelatihan, pengembangan karir, dilatih, di coaching ya, ataupun dirotasi sesuai dengan kompetensinya. Nah, berikutnya adalah teknik-teknik evaluasi kinerja. Ini bisa dengan pertama menggunakan skala penilaian grafis atau graphic rating scale ya. Teknik ini merupakan salah satu metode paling umum dalam evaluasi kinerja. Penilai menggunakan skala ya, numerik ya, misalnya 1 sampai 5, dari mulai sangat tidak puas ya, tidak puas, cukup puas sampai sangat puas. Untuk menilai beberapa aspek seperti kehadiran, kerjasama, produktivitas, dan inisiatif kerja. Nah, kelebihannya adalah sederhana dan mudah diterapkan di berbagai jenis organisasi. Namun teknik ini cenderung subjektif dan rawan terhadap bias karena tidak selalu didasarkan pada perilaku yang terukur secara objektif. Nah, kemudian bisa dengan menggunakan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective atau dikenal dengan MBO. Nah, metode ini menekankan pencapaian tujuan yang telah disepakati antara atasan dan bawahan pada awal periode evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kelebihannya apa? Adalah fokus pada hasil dan meningkatkan akuntabilitas karyawan. Namun kekurangannya muncul jika tujuan tidak realistis atau terlalu bergantung pada kondisi eksternal yang tidak bisa dikendalikan karyawan. Jadi manajemen B objektif ini ada positif dan negatifnya ya. Kemudian kita lanjutkan ya dengan umpan balik ya atau 360 360 ya, degree feedback. Maaf ya, agak batuk saya, mohon maaf. Metode ini mengumpulkan penilaian dari berbagai sumber ya, jadi bisa dengan informasi langsung dari rekan sejawat, bawahan, pelanggan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang bisa diperbaiki ya. Kemudian dengan checklist ya atau dengan weighted checklist. Dalam metode ini membuat daftar tentang apa-apa yang harus dicapai. Jika ada hal-hal yang masih kurang, berarti belum bisa di checklist. Kemudian diukur secara struktur, apakah kemudian dia bisa mencapai pekerjaan yang diharapkan. Kemudian ada skala penilaian berjangkar perilaku ya. Nah, atau disebut dengan BARS. Ini mengkombinasikan kekuatan skala numerik ya. Perilaku nyata setiap level skala didasarkan pada contoh perilaku spesifik ya, misalnya aspek komunikasi. Nilai 5 secara aktif mendengarkan, memberikan umpan balik dan seterusnya. Nah, ini diberikan skor, kemudian diberikan penilaian. Kemudian ada beberapa tantangan ya dalam evaluasi kinerja ini ya, misalnya bias penilai. Misalnya apa itu? Halo efek penilaian dipengaruhi oleh aspek atau dipengaruhi oleh satu aspek positif saja, dan ini sangat tidak objektif ya. Hanya satu sisi yang dinilai, atau dimensi terlalu lunak karena adanya rasa simpati. Kemudian sentral tendensi menilai semua di tengah skala. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi perlu ada hal-hal yang lebih komprehensif dalam memberikan penilaiannya. Kemudian kurangnya data objektif ya, terutama pada posisi yang tidak memiliki output kuantitatif. Kemudian ketidaksesuaian sistem, ketika sistem evaluasi tidak selaras dengan reward system. Jadi maksudnya perlu ada sistem yang sejalan dengan evaluasi yang diberikan. Misalnya kalau memang sistemnya dengan checklist. Kalau sistemnya dengan 360 degree yang lebih sesuai dengan cara seperti itu. Memang harus betul-betul disesuaikan dengan sistem yang relevan ya, agar nanti lebih fair dan objektif dalam penilaian kinerja. Kemudian adanya penolakan hasil jika karyawan merasa tidak sesuai nih, kok kayak gini saya dinilai. Nah, ini juga menjadi tantangan. Jadi kita harus tahu betul apa yang benar-benar bisa diterima, sistem apa yang bisa diterima oleh si karyawan, sehingga mereka bisa mau memperbaiki. Nah, mungkin juga karena kurangnya pelatihan si penilai, sehingga penilai tidak bisa memahami teknik yang tepat dalam memberikan penilaian. Ini ada studi kasus ya. Misalnya PT XYZ itu adalah perusahaan manufaktur alat rumah tangga menerapkan sistem MBO untuk 50 manajer ya untuk menilainya. Target kinerjanya adalah meningkatkan efisiensi produksi sebesar 15% dalam 6 bulan. Ternyata fakta di lapangan hanya 8-10%. Alasannya keterlambatan bahan baku dari pemasok, luar negeri, gangguan mesin, dan absensi tinggi pasca pandemi misalnya. Nah, bagaimana menganalisisnya? Apakah kegagalan karena manajer tidak kompeten atau target yang tidak realistis? Haruskah penilaian mempertimbangkan eksternal uncontrollable-nya faktor atau faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan dari luar? Nah, solusinya adalah gabungkan MBO, penilaian MBO dengan metode balanced scorecard ya. Jadi ini digabungkan, dikomunikasikan. Jadi kita harus tahu cara menilai yang tepat. Oh, ternyata dengan MBO dan balanced scorecard ya, agar aspek non-keuangan dan lingkungan juga terperhatikan. Nah, kemudian gunakan penilaian kualitatif terhadap keputusan manajer selama krisis. Jadi artinya ada satu penilaian yang sesuai dengan kebutuhan dari seseorang untuk bisa nilai secara objektif. Barangkali itu materi kita pada pertemuan ke-7 ini. Setelah ini nanti kalian akan melaksanakan UTS ya. Selamat melaksanakan ujian. Bila ada materi yang kurang paham, bisa dipertanyakan kembali kepada saya dalam grup ataupun di Japri ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.